Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Salim Riyadi Electronic Solution. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton, like, komentar, dan jangan lupa untuk subscribe ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya. Kali ini sebuah receiver matrix sosis MPEG-2 ya. Saya definisikan dulu fitur dan spesifikasi receiver matrix sosis OTA. Receiver matrix sosis OTA ini memang dibuat untuk menonton channel biasa saja karena masih MPEG-2. Tetapi receiver ini juga memiliki keunggulan, yaitu sudah bisa input biscay yang memudahkan membuka channel yang diacak biscay. Untuk harganya pun juga murah meriah. Fitur dan spesifikasi receiver matrix sosis OTA. Over the air OTA support manual input biscode, favorite channel setting, last channel memory, multi language, OSD menu, 100 stereo atau mono output, picture in graphic atau PIG, 1000 free programmable channel, MPEG-2 atau DVB, SCPC atau MCPC compliant, multi switch control 0 atau 22K DSEC, auto channel search and save function, low threshold digital tuner, manual PID insertion and scan function, full function remote control atau front SMPS AC 80 sampai 270 volt, 50 atau 60 Hz. Itulah fitur dan spesifikasi receiver matrix sosis OTA. Untuk harga receiver ini berkisar 150 ribuan. Nah teman-teman, pada kali ini untuk yang saya hadapi, receiver ini mengalami kondisi dengan gejala tidak nyala sama sekali atau mati total, baik itu tampilan display ataupun lampu indikator sama sekali tidak menyala. Setelah saya lihat secara visual bagian power supply-nya ternyata sudah pernah diganti teman-teman, alias bukan yang aslinya lagi. Dan saya lihat secara visual bagian power supply-nya banyak yang mengalami karat teman-teman, banyak yang berkarat ya. Apalagi ditambah dengan bagian elko primer dengan nilai 10 mikro 450 volt, terlihat kakinya sudah berkarat satu ya, sehingga saya memutuskan untuk mengganti satu blok rangkaian power supply ini dengan yang baru teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau membelinya di toko elektronik juga tersedia teman-teman, namanya power supply untuk receiver atau DVB dengan tegangan keluaran 22 volt, 15 volt, 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt. Yang digunakan untuk tipe receiver ini adalah 22 volt, 15 volt, 12 volt, dan 3,3 volt teman-teman. Untuk cara menyambungnya sendiri tinggal kita urutkan bagian mana yang mengarah ke masing-masing tegangan tersebut teman-teman. Di bagian atas PCB-nya biasanya ada tulisannya antara ground 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, 15 volt, dan 22 volt. Jadi tinggal kita sesuaikan teman-teman. Dan apabila power supply gantian ini ada dua soket soket untuk kabel utama, yang satu untuk saklar, sedangkan
pada boxnya dia saklar sudah tersedia, maka untuk soket yang satu lagi bisa kita jumper langsung teman-teman menggunakan kabel, kita langsungkan ya, sehingga yang digunakan hanya satu buah soket utama untuk listrik 220 voltnya yang sudah melalui saklar yang ada di boxnya teman-teman, seperti yang ada di penampakannya. Setelah kita benar-benar yakin bahwa sambungan masing-masing kabel sudah sesuai, tinggal kita terlebih dahulu yakinkan teman-teman dengan mengukurnya ya, jangan dicolokkan ke mainboard dulu. Kita ukur menggunakan decimeter apakah mengeluarkan tegangan. Jika sudah yakin betul, kita bisa langsung hubungkan ke motherboardnya teman-teman ya, ke mesinnya. Dan untuk kasus kali ini receiver matrix sosis MPEG 2 ini kembali menyala teman-teman. Power supply ini menggunakan sistem switching teman-teman, yang artinya dia menggunakan rangkaian yang membangkitkan frekuensi untuk memberikan pulsa kepada trafo asematik. Kemudian setelah melalui dioda, dia tegangannya terbagi-bagi teman-teman, bagian sekundernya. Iya, ini dia elko yang berkarat teman-teman, sering banget elko dengan nilai ini. Elko 10 mikro, rata-rata 50 volt, elko primer teman-teman. Karena saya lihat bagian primernya banyak yang berkarat, antara lain resistor, optocoupler, dioda, maka resiko yang sangat besar apabila saya hanya mengganti elko-nya saja teman-teman, sehingga kemungkinan nanti tidak bertahan lama atau malah terjadi over, tegangan over ya. Makanya saya memutuskan untuk mengganti seluruh blok power supply ini supaya lebih aman ke depannya. Memang untuk saat ini siaran yang dapat diterima oleh receiver MPEG 2 ini terbatas ya teman-teman. Tidak semua siaran bisa masuk, akan tapi karena sang customernya minta untuk dipertahankan, ya saya harus memperbaikinya teman-teman ya, dengan channel yang apa adanya gitu ya. Tentu saja tidak termasuk Indosiar, RCTI, RCTI, MNC Group, Global. Karena untuk channel-channel tersebut harus menggunakan receiver MPEG 4. Apalagi untuk siaran MNC Group tidak bisa menggunakan receiver MPEG 4 biasa, tapi harus yang Kvision ataupun Next Parabola ataupun Nusantara HD. Demikian teman-teman tutorial saya pada kali ini, ulisan saya tentang receiver MPEG 2 matrix sosis. Semoga bermanfaat. Bantu channel saya dengan like dan subscribe, bunyikan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan baru hadir, saya ucapkan selamat bergabung dengan channel saya.
M4 juga kudu M4 biasa, tapi Kavesen apa nek ora ya mak Garuda anu Nusantara ada Garuda. Orangnya ya. Next parabola Garuda. Iya. Next. Sekitar 320-an lah regane. Next iki kaki wis langka, ning toko wis langka model lama kan. Kayak sekali gitu.